Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur kami sampaikan kepadamu atas sabda putramu yang selalu menemani hidup kami dan memberikan kekuatan, peneguhan, bahkan juga teguran bagi kami ketika kami berada di jalan yang salah. Semoga sabda putramu di awal hari yang baru ini boleh kami renungkan dan kami hayati nanti dalam tugas-tugas kami sepanjang hari ini dan seterusnya menjadi pedoman bagi jalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 9 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabar dahulu, sebab hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, sebagaimana kemarin kita mendengarkan renungan, selalu ada kekurangan yang kita lakukan dalam hidup bersama, tegur. Tetapi di pihak lain, selain kekurangan kita, ada juga bahwa apa yang kita lakukan
menyakiti hati sesama kita, atau juga kita disakiti oleh orang lain. Oleh karena itu, supaya kita bebas dan tidak tertekan oleh dendam dan benci, Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu mengampuni, dan terus mengampuni. Karena dengan mengampuni sesama, kita dibebaskan. Dengan mengampuni sesama kita, Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan. Inilah hal-hal yang penting untuk bisa hidup lebih aman dan damai bersama sesama kita, kalau kita terus-menerus mengampuni sesama kita. Karena Tuhan Yesus mengajar kepada kita, kita tidak mungkin mencintai Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Demikian juga di dalam hidup kita bersama, kalau kita tidak mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita, Tuhan Allah juga tidak akan mengampuni kita. Mari kita belajar dari perumpamaan yang kita dengar. Begitu jelas Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu kepada kita untuk belajar mengampuni terus-menerus. Banyak keluarga tidak bertahan hidup bersama karena tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Mari kita belajar mengampuni. Karena kalau kita belajar mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Dan sekaligus juga dengan mengampuni, kita sendiri mendapat kesembuhan secara batin dan secara fisik. Apabila ada yang dendam, benci, dan tidak mau mengampuni, dia juga akan mengalami banyak penyakit pada tubuh fisiknya. Dan itu seringkali tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan medis cara apapun, selain berani dengan segenap hati mengampuni sesama kita. Ampunilah sesamamu. Mintalah kepada Tuhan. Apabila Anda tidak mampu mengampuni, biarkan Tuhan Yesus memegang tanganmu, mengulurkan tangan itu kepada sesamamu untuk memaafkan dan mengampuni. Ampunilah bukan 70 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Berarti terus-menerus mengampuni, tidak boleh ada batasnya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mari kita hayati semangat mengampuni ini di dalam hidup kita bersama. Mulai dari keluarga kita, KUB kita, lingkungan kita, tempat kerja kita. Belajarlah untuk saling mengampuni. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam surga, Putra-Mu mengajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami agar kami selalu mengampuni seperti Engkau sendiri mengampuni kami. Semoga dengan sabda Putra-Mu yang kami dengar hari ini, kami belajar selalu mau mengampuni terus-menerus, karena Engkau Bapa di surga juga mengampuni kami orang yang berdosa ini. Kuatkan kami selalu untuk selalu saling mengampuni. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, mereka yang sakit di rumah kita masing-masing, anggota keluarga kita di mana saja berada diberkati, dilindungi dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.